Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Sophia, NIM 18010330 dari Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Buklet dalam Layanan Bimbingan Kelompok untuk Meningkatkan Sikap Anti-Bullying di SMP Negeri 3 Tirtajaya. Yang pertama ada latar belakang masalah. Dalam penelitian ini ada beberapa latar belakang masalah. Yang pertama, pentingnya sikap anti-bullying siswa di SMP Negeri 3 Tirtajaya. Sesuai dengan informasi dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23 Maret 2022 kepada guru BK di SMP Negeri 3 Tirtajaya yang mendapatkan hasil bahwa terdapat kasus siswa yang terindikasi menjadi korban ataupun pelaku dalam tindakan bullying. Nah, tindakan tersebut seperti mempermalukan, mengejek, memberi nama panggilan yang buruk, bahkan hingga saling memukul sesama teman. Melihat fenomena tersebut, maka sekolah memainkan peran yang sangat penting dalam mempersiapkan siswa untuk kesuksesan di masa depan, yaitu seperti mengembangkan potensi yang berkaitan dengan kedisiplinan, pengembangan pribadi, sosial, dan profesional dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita tahu, bullying di sekolah dapat menyebabkan efek yang sangat besar, baik itu dalam jangka panjang ataupun dalam jangka pendek bagi korbannya. Dalam jangka pendek, bullying dapat menimbulkan perasaan yang tidak aman, takut pergi ke sekolah, depresi, bahkan menderita stres hingga berakhir dengan bunuh diri. Sedangkan bullying dalam jangka panjang, korban bullying dapat merasakan atau menderita terhadap masalah gangguan emosional. Nah, melihat fenomena ini, maka sekolah sedini mungkin untuk minimalisir tindakan bullying. Sekolah yang bebas bullying akan menghasilkan murid yang berkualitas. Dengan begitu, layanan bimbingan kelompok sebagai upaya preventif karena peran bimbingan dan konseling sangatlah penting dalam meningkatkan sikap anti-bullying. Maka strategi yang dapat digunakan untuk pemberian bantuan atas masalah tersebut adalah dengan layanan bimbingan kelompok. Karena layanan tersebut bermaksud untuk mengetaskan masalah konseli dengan memanfaatkan dinamika kelompok dan mampu meningkatkan sikap anti-bullying siswa di SMP Negeri 3 Tirtajaya. Dalam melaksanakan layanan bimbingan kelompok mengenai meningkatkan sikap anti-bullying, dalam pelayanannya membutuhkan sebuah media yang dapat membantu siswa menemukan informasi-informasi tentang pencegahan bullying secara mandiri ataupun secara lengkap. Nah, maka media yang dapat digunakan oleh siswa bahkan secara mandiri tanpa tutor ataupun tanpa bantuan guru BK adalah dengan menggunakan media buklet. Media buklet merupakan sebuah media cetak yang berupa buku yang berfungsi untuk memberikan informasi apa saja yang ingin disampaikan oleh penulis. Alasan peneliti memilih media buklet adalah karena media buklet ini bisa membantu guru BK dalam memberikan informasi kepada siswa tentang pencegahan perilaku bullying. Bahkan media buklet juga merupakan media yang dirancang secara sistematis, menarik, dan disertai dengan ilustrasi-ilustrasi sehingga dapat menarik minat belajar siswa. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana profil perilaku bullying siswa kelas 7 di SMP Negeri 3 Tirtajaya sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok menggunakan media buklet. Yang kedua, bagaimana pengembangan media buklet untuk meningkatkan perilaku anti-bullying siswa kelas 7 di SMP Negeri 3 Tirtajaya. Yang ketiga, apakah perilaku bullying siswa kelas 7 di SMP Negeri 3 Tirtajaya dapat meningkat setelah menggunakan media buklet dalam
layanan bimbingan kelompok. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan atau yang sering disebut Research and Development R&D oleh Brog and Galt. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Ada 10 tahapan dalam penelitian dan pengembangan oleh Brog and Galt. Yang pertama, pengumpulan informasi awal. Yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengembangan produk awal. Yang keempat, uji coba awal. Yang kelima, revisi produk. Yang keenam, uji coba lapangan utama. Yang ketujuh, revisi produk. Yang kedelapan, uji coba lapangan skala luas. Yang kesembilan, revisi produk akhir. Dan yang kesepuluh, diseminasi atau implementasi. Dalam penelitian ini dilakukan secara terbatas. Peneliti hanya menggunakan sampai tahap 6, yaitu uji coba lapangan utama. Subjek dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara terbatas dan subjek penelitian ini adalah 8 orang siswa di SMP Negeri 3 Tirtajaya. Selanjutnya, prosedur pengolahan data. Dalam prosedur pengolahan data ini menggunakan kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari ahli materi, ahli media, dan angket respon siswa, dan instrumen praktikalis. Dan nantinya hasil tersebut diolah menggunakan Excel dan skala Likert. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, profil bullying sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok menggunakan buklet, terdapat 2 siswa yang dikategorikan rendah, yaitu siswa S memperoleh persentase 39% dan siswa NA memperoleh 37%. Nah, hasil tersebut menyatakan bahwa S dikategorikan pasif yang ditunjukkan dalam proses layanan berlangsung sangatlah pasif dan tertutup, sedangkan siswa NA dalam mengikuti proses bimbingan kelompok berlangsung secara aktif dan hanya saja menunjukkan sikap yang kurang baik, sedangkan untuk selebihnya dikategorikan sedang. Yang kedua, ada proses pengembangan media buklet sikap anti-bullying melalui 6 tahap, yaitu sampai dengan uji coba pemakaian. Nah, uji coba kelayakan media buklet ini dinilai berdasarkan dari 3 ahli, yaitu ahli materi, ahli media, dan ahli praktisi. Ahli materi memperoleh persentase 79% dalam kategori valid atau baik. Ahli media memperoleh persentase 95% dalam kategori sangat valid dan tidak perlu revisi. Yang ketiga, ahli praktisi memperoleh persentase 97% dalam kategori sangat layak. Poin yang ketiga yaitu perilaku bullying siswa sesudah menggunakan media buklet. Nah, sesudah menggunakan media buklet, adanya peningkatan sikap anti-bullying siswa. Hasil rata-rata sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok sebesar 51% dan sesudah mendapatkan layanan bimbingan kelompok, skor rata-rata yang dihasilkan yaitu 79%. Maka dikategorikan bahwasannya media buklet ini efektif digunakan untuk meningkatkan sikap anti-bullying siswa. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, yang pertama, profil perilaku bullying sebelum mendapatkan layanan bimbingan kelompok menggunakan media buklet, ada beberapa siswa yang belum paham terkait kesadaran anti-bullying. Yang kedua, pengembangan media buklet dilakukan sesuai dengan tahapan Brog and Galt. Kelayakan buklet ini dilihat dari hasil ahli materi, ahli media, dan ahli praktisi yang mendapatkan kategori sangat layak digunakan. Hasil sesudah menggunakan media buklet dapat dilihat dari perbedaan pretest dan protes siswa. Skor sebelum mendapatkan bimbingan kelompok menggunakan media buklet mendapatkan hasil 51% dan sesudah menggunakan media buklet mendapatkan hasil persentase rata-ratanya 79%. Selanjutnya ada saran. Saran pertama, bagi sekolah diharapkan dapat memberikan media layanan bimbingan
dan konseling yang dibutuhkan oleh guru BK hingga dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi dan menambahkan personil guru BK di sekolah sehingga pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah berjalan secara maksimal. Yang kedua, bagi guru BK. Diharapkan media buklet ini dapat menjadikan referensi media yang dapat digunakan dalam pemberian layanan tentang upaya meningkatkan sikap anti-bullying siswa. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan media buklet ini dengan uji coba secara luas. Selanjutnya ada dokumentasi penelitian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.